Coba Bung Arya, jadi apa sebenarnya kriteria atau cara ya menempatkan orang posisi sebagai CEO, posisi sebagai komisaris, itu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN seperti apa sebetulnya? Gini, makanya saya bilang bisnisnya agak beda, bukan dalam arti gini. Ketika seorang pebisnis, dalam perusahaan gitu ya, CEO itu rata-rata udah punya level tinggi, bos. Artinya dia di bisnis apapun, kadang-kadang ditempatkan dimanapun, itu dia layak gitu loh. Jangan dikatakan bahwa direktur pertambangan tidak akan mampu di dirut. Begini loh Arya, itu konyol gitu, sangat konyol. Bukan jadi konyol. Kita mengecilkan perusahaan bagaimanapun itu, juga. kalau namanya CEO itu beda, bos. Oke, biar Adian, biar jawab dulu. Bukan, nggak bisa, bos. CEO itu beda. Track record dia dalam mengelola jasa transportasi tidak ada. Gini, CEO itu beda. Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit ini ditaruh di situ. Oke lah, dia punya kemampuan otak yang luar biasa untuk belajar. Tapi tetap butuh proses. Dan menurut saya tidak tepat dalam situasi ini. Sekarang. Mungkin, sebentar. Mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan bisa. Nah yang rakyat harapkan apa? Yang saya harapkan apa? Orang yang betul-betul berkompeten mengerti tentang pengelolaan jasa transportasi. Taruh dulu di situ. Kalau ini sudah kembali normal menjadi baik, bisa ganti-ganti segala macam. Secerdas-cerdasnya orang, dia akan tetap butuh waktu beradaptasi. Baik. Jadi gimana? Seperti itu. Gini, saya kasih contoh. Ini di Garuda, dia mampu merestrukturisasi hutang Garuda 8,5 triliun. Ini terbaru nih. Kalau dia nggak punya kemampuan finance yang kuat, nggak punya jaringan yang sangat kuat, nggak akan mampu dia melobi semua memberi utang. Dan dia berhasil. Bulan ini Garuda lega. Yang lepas dari hutangnya artinya bisa direstruktur sekian tahun. Kalau enggak, udah mampus nih Garuda. Karena kemampuan dia lah, maka akhirnya Garuda bisa lepas dan bisa direstruktur hutangnya. Dan itu CEO, bos. Pertanyaan gini, sebenarnya kriterianya gimana sebetulnya? Untuk menjadi CEO, menjadi komisaris, langkah-langkah yang dikerjakan oleh kebijakan Kementerian BUMN untuk mencari talent itu sebenarnya gimana? Gini, yang bisa saya kasih contoh ya, yang namanya CEO itu. CEO kan kita tahu, dia mampu mengelola perusahaan, bisnis sebagainya ya. Dia punya kemampuan manajemen, kemampuan finance, dan juga punya jaringan. Jaringan finance. Kalau nggak kuat, nggak bisa ini. Nah, ini Direktur Garuda. Tadi kan Adian bilang dia orang pertambangan. Nggak hanya pertambangan. Dia itu adalah bekas dirutnya, IT. Saya lupa IT dari Amerika di Indonesia. Dia sebelumnya seperti itu, dia CEO seperti itu. Jadi banyak sekali bidang yang sudah ditempati sehingga dia mampu untuk menangani bisnis apapun gitu. CEO memang seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Garuda butuh orang yang punya kemampuan finance yang sangat kuat dan punya jaringan finance yang sangat kuat. Begini loh, Bung Budiman. Utangnya kuat. Kalau Arya yakin seperti itu, jalankan saja. Kalau saya tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Ini bukan situasi normal. Berpindahnya, jangankan gini. Dari dirut kebun ke dirut kebun perusahaan lain pun butuh waktu adaptasi. Ini tidak. Situasinya tidak normal ya. Situasi begini. Saya bilang tadi berkali-kali, di situasi lain boleh saja. Situasi ini tidak. Dan ini juga jadi persoalan misalnya begini. Bagaimana mungkin kemudian BUMN mengangkat para milenial. Lalu petinggi BUMN bilang kami sedang eksperimen. Eksperimentasi dalam... Ya ampun, tolong dong. Sebentar. Tolong dong, ini situasi negara sedang sulit. Bahasa begitu, saya berharap itu cuma salah kata saja. Ini problemnya ada kata-katanya atau mengangkat milenialnya kalau menurut Adian nih? Pengangkatan milenial ini adalah langkah eksperimentasi BUMN. Nggak boleh dong, bos. Nggak boleh. Ada uang rakyat besar ditaruh di situ, ada harapan rakyat besar ditaruh di situ, ada persoalan ekonomi sedang sulit saat ini segala macam. Jangan katakan ini langkah eksperimentasi. Kenapa? Rakyat bisa hilang kepercayaan. Maksud saya bicara seperti ini untuk menjaga agar rakyat tetap percaya pada pemerintah. Yang membuat rakyat tidak percaya justru pernyataan dari BUMN sendiri. Nah, menurut saya apa yang dikatakan Hanta Yuda tadi benar. Ini masalah komunikasi politik, memilih kata dan sebagainya. Silakan Arya. Nah, gini. Lihat dong siapa sih yang disebut eksperimental itu? Siapa gitu? Itu Presiden Direktur Bukalapak, e-commerce yang teruji. Dan kita butuh orang yang seperti itu untuk mengembangkan Telkom yang selama ini sibuk dengan infrastrukturnya. Infrastruktur Telkom itu bertahun-tahun belum dimonetize. Kita butuh orang yang bisa memonetize infrastruktur. Yang saya persoalkan adalah apa iya seorang petinggi BUMN bilang bahwa dia menempatkan milenial ini sebagai eksperimen. Itu gini lah. Uji coba. Bentar.
Di mana kepatutannya dia bicara begitu? Kalau saya jadi kamu, saya tegur untuk memilih kata-kata yang lebih baik. Itu kenapa? Rakyat akan mengukur kata-kata itu dan memberikan kesimpulan untuk percaya atau tidak percaya. Oke, tapi udah, ya, siap ya. Kembali lagi, kita lihat kontennya. Siapa yang diomongkan sama dia? Apakah dia nggak layak? Apakah semua yang milenial, Arya? Eksperimental? Enggak eksperimental. Artinya memang orang-orang, ini gini, mungkin kata-katanya terlalu ekstrim lah gitu ya. Bagi saya oke lah kita anggap kalau salah dan tidak tepat, baiknya lu bilang saja tidak tepat. Ya, kita ekstrim dan dia terlalu ekstrim ngomong seperti itu. Artinya gini, kadang-kadang bos kata di ini kan, ini kita harus bikin percobaan nih. Dalam arti bukan eksperimental dalam arti seperti apa gitu, tapi lebih kepada kita ini harus dibikin sesuatu, kita coba orang yang memang mampu gitu ya. Kita coba ya. Kita coba yang mampu. Nggak bisa coba-coba, Nggak bisa bos. Gini, bisnis ini bos. Kalau gini, bisnis itu bahwa ketika kita mentok di situ terus, kita harus trial yang baru. Nggak mungkin kita di situ. Ketika kita lihat Telkom ini terus begini terus, maka kita harus sesuatu yang baru. Maka kita trial sesuatu yang baru. Kalau enggak, nanti kita akan mentok terus. Kalau kita melakukan langkah-langkah yang sama, maka kita nggak berisiko ya, nggak berisiko ya. Enggak, karena yang kita ambil juga punya pengalaman. Oh, sudah pengalaman. Loh, kalau nggak punya pengalaman kita begini. Ini kan punya pengalaman. Begini, dia ambil yang sudah punya pengalaman. Oke, ini punya pengalaman, dia taruh di sini. Milenial. Setelah itu dia bicara, kami sedang eksperimen. Nah, ini sebentar, Arya, jangan begitu. Ini yang saya bilang antara tindakan dan perbuatan kalian kata-kata tidak pernah sama. Dari level atas, level ini ada apa gitu loh. Yuk begini, yuk kita hormati kata-kata kita. Saya selalu katakan, siapa lagi yang menghormati kata-kata yang kita keluarkan selain daripada kita yang mengucapkan. Makanya saya selalu lihatlah objektifnya. Makanya saya terangkan sama objektifnya. Pada satu apa? Pak Erik ngomong apa? Karena begitu banyak orang ditempatkan di komisaris, itu adalah orang pensiunan di perusahaan tersebut. Jadi betul-betul hanya pensiunan saja. Sekarang enggak. Kalau dia pensiunan itu adalah karena memang kita butuh orang itu. Bukan lagi sekedar. Ini banyak contoh terjadi ya. Misalnya di satu perusahaan. Udah pensiun di sini akhirnya dibikin di komisaris. Supaya dia punya kerjaan lagi. Kita nggak mau seperti itu lagi. Itu yang dikritik oleh Pak Erick Thohir pada saat itu. Nah itulah objektif. Nah kita kembalikan. Bukan berarti kita anti sama pensiun bos. Jadi ada pensiun, ada yang juga milenial sebenarnya. Gitu. Kalau menurut saya baiknya jangan ngomong soal pensiun. Nyatanya Garuda merugi terus. Ini bahas masalah Garuda ya. Pernah dibuat malu Bang Rocky, tapi karena udah dijadi penjilat, saraf malunya pun hilang. Tahu ngomongin yang ujungnya ke Jokowi bikin pengen muntah enek. Mantap kata-katamu Bang Adian, tapi itu perlu suarakan kebenaran terus untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk orang Wowo, Ega punya malu muka-muka penjilat orang-orang Wowo. Namun yang menolak MBG hilirisasi komprador ya. Lagi-lagi nyebut Erik Sinulingga dapat apa ya? Kok nggak malu dengan kegagalan BUMN di bawah Kementerian Erik? Benar jamaah korupsi, jijik sangat menjijikan. Tak terbantahkan semakin anjlok ekonomi Indonesia. Kurs rupiah terhadap dolar hampir mendekati 17.000. Ngeri sedap ini. Kira-kira Arya ini dapat cuan nggak ya? Ini Pak Arya Sinulingga ya. BUMN diciptakan para pencuri uang rakyat menjadi orang kaya baru. Untuk jadi dirut syaratnya adalah dekat dengan pejabat, mau diajak kolusi, korupsi walaupun kemampuan nol. Sama aja Arya sama Adian. Dulu juga zaman Jokowi hampir 2 periode Adian nggak pernah bersuara semenjak Jokowi bangkang dari PDI, baru Adian sama Deddy Sitorus jadi manusia paling vokal, kayak mereka aja yang paling benar dan pinter di negara ini. Tolong dilihat Bukalapak kondisinya gimana, karena bisnisnya hidup segan mati tak mau. Sudah kehilangan prospek, tidak ada inovasi, gitu kok diambil jadi CEO, apa nggak salah ya. Sinulingga bela pejabat yang ecek-ecek yang tidak kompeten dalam tanda kurung ya, dipakai sebagai pengelola BUMN untuk negara kok coba-coba. Jadi pertanyaannya, apakah coba-coba karena masih ada kedekatan, misalnya masih ada hubungan keluarga atau apa? Yang begitu tuh namanya pengelolaan negara secara amburadul ya. Buktinya semua di BUMN jadi sapi perah, fakta tempat bersarangnya koruptor.
Pensiun sudah saja off, masih banyak orang yang sanggup lewat seleksi. Tentunya kalau Pertamina itu saja pengurusnya putar-putar karena tahu sama tahu. Intinya reformasi merubah sistem di negara Konoha, tumbuh suburnya maling-maling rakus yang merampas harta rakyat. Area tambah gebuk, muka tambah bersih aja, kebanyakan omong dan makan. Coba ngaca sebelum jadi jubir BUMN, badan usaha miliknya. Ya. Ini namanya ngotot. Apa sih susahnya bilang sorry, mungkin salah dalam pemilihan kata untuk menjelaskan, tapi yakin nggak salah pilih orang dalam posisi yang diputuskan. Ngeles dikit kan nggak jadi kelihatan blow on. Ya gitulah teman-teman ya, keadaan-keadaan kita semacam sekarang-sekarang inilah ya. Yang satu ngancurin pilih kata yang lebih tepat, yang satu ngotot nggak salah dengan pilihan orang yang tepat. Sumpah ini goblok. Bang Alian, mending pulang bang, kalau ngomong sama mereka sama aja tembok yang ada abang ikutan gila. Mending kita sewa Abu Janda suruh lawan orang ini biar pecah. WKWK baru jadi tontonan pasti kocak. Pecat saja si Arya Sinulinga. Dari zaman rejim Jokowi si Arya sudah kenyang mendapatkan jabatan dari penguasa. Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran sejak orang-orang seperti Arya Sinulinga diberi jabatan di pemerintahan. Kenapa bahas Garuda? Arya Sinulinga adalah stafnya oleh Menteri BUMN, tidak usahlah terlalu banyak omong-omong. Ya omong-omong lah dan gemoy aja, ya. Itu namanya korupsi, menutup korupsi yang lainnya itu blow on, itu blon dewas ya, itu blon dewemas ya. Supaya tidak terungkap yang lainnya yaitu korupsi migas yang dananya untuk lain untuk korupsi yang ketahuan di satu utang. Iya. Masuk akal juga sih ya. Makan telur Arya, lo ngotot malu lawan lo sepadan sekarang adian, tapi seru dah kalian dulu sekubu sekarang saling serang. Apapun yang lo kata, Jokowi sangat banyak meninggalkan kebaikan untuk bangsa ini. Megawati hanya taiknya aja yang banyak. Berarti perusahaan dipakai untuk eksperimen. Kalau gagal cari petugas baru lagi untuk eksperimen. Ya harusnya sih nggak boleh gitu ya. Ini kan ada uang rakyat yang dipertaruhkan gitu ya. Kalau hanya untuk eksperimen ya janganlah gitu ya. Harus betul-betul yang kompeten lah gitu ya. Adian itu kalau bicara selalu pakai logika dan untuk kepentingan rakyat. Contoh Dol Pertamina dijual mahal bukannya untung, justru punya hutang yang sangat besar. Dari era pergantian presiden pertama hingga saat ini bukan NKRI bung, lebih tepatnya Republik Mafia, karena para mafianya masih bercokol di dalam struktural pemerintahan negara ini. Mungkin sekian teman-teman, ya banyak sekali luar biasa sebetulnya penyampaian dari teman-teman kita. Ya rasa-rasanya banyak komentar-komentar yang sangat masuk akal dan teman-teman juga sudah mengerti seperti apa yang sudah disampaikan. Mungkin Anda salah satunya boleh memberikan pendapat dan penilaian terhadap apa yang sudah kita dengarkan sebagai penilaian dan pikiran-pikiran baru agar nanti kita juga dapat bertukar pikiran di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, saya mengucapkan salam NKRI harga mati.